Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang tiang hormati Bapak Kepala Desa dan yang tiang hormati Bapak Kepala Pelaksana Kewilayahan dan tiang hormati Bapak Penghulu, Merbot, Kiai, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan yang tiang hormati tim Safari Ramadan 1445 Hijriah. Singkatnya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dimana kita diberikan kenikmatan sehingga pada kesempatan yang barokah ini kita bisa sama-sama menunaikan sholat isya secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan nikmat itu yang paling besar adalah nikmat iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah." Wa qala ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Imam Ibnu Katsir menjelaskan, "Hadhihi ni'amillahi akbar ala hadhil ummah. Fala yahtajuna ila dinin ghairihim. Fala yahtajuna ila dini ghairi dinihim. Fala yahtajuna ila nabiyyin ghairu nabiyyihim." Bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, jangan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan Islam. Kemudian dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya nikmat iman ini adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan kepada umat kita, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kenikmatan iman. Maka nikmat ini adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Maka ketika kita sudah mendapatkan nikmat iman, maka kita tidak butuh lagi agama selain agama Islam, dan kita juga tidak butuh lagi nabi selain daripada Nabiullah. Hadirin jamaah salat tarawih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya tiang mohon maaf niki, mungkin ada nanti dari penyampaian tiang yang kurang paham isi pada pahami, atau mungkin ada penyampaian yang sedikit menyinggung pada selakuan tiang mohon maaf. Berhubung sekarang bulan Ramadan, kita akan membahas sedikit daripada bulan Ramadan, yang dimana bulan Ramadan ini adalah
bulan yang sangat mulia, yaitu bulan yang sangat barokah, yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan di bulan Ramadan inilah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwajibkan untuk berpuasa. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, yaitu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan la'allakum tattaqun ini adalah tujuan daripada kita berpuasa, dan itu merupakan pokok inti daripada kita berpuasa sepanjang hari, yaitu agar kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Ramadan inilah Al-Qur'an diturunkan, yang dimana ibu bapak semuanya sudah tahu Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'anul Karim, wahyunya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat terbesar beliau. Al-Qur'an ini diturunkan di bulan Ramadan, kemudian dipilih dari malam-malam yang 30 hari tersebut, yaitu dipilih di antara malam-malam yang mulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatun minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudan lin-nas, yaitu Al-Qur'an ini sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatun minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas daripada petunjuk-petunjuk yang tadi. Wa bayyinatun minal huda wal furqan. Wal furqan artinya adalah sebagai pembeda. Apa yang dibedakan? Yaitu sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Itulah fungsi daripada Al-Qur'an. Maka dari ayat inilah kita ketahui bahwasanya Al-Qur'an diturunkan tepat pada bulan Ramadan, dan diturunkan sekali lagi pada malam-malam yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahrin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an tersebut fi lailatul qadr, yaitu pada malam yang mulia. Wa ma adraka ma lailatul qadr, tidakkah kamu tahu apa itu malam yang mulia? Lailatul qadri khairun min alfi syahrin, yaitu malam yang mulia tersebut adalah malam yang dimana malam itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Masya Allah, 1000 bulan ini bapak-bapak semua sama dengan 83 tahun. Maka tidak bisa kita bayangkan apabila kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar, yaitu malam yang mulia, yang dimana satu saja kebaikan yang kita kerjakan di malam Lailatul Qadar itu pahalanya itu satu, yaitu 1000 bulan. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Al-Qur'an diturunkan yaitu dari Lauhul Mahfuz, kemudian diturunkan ke langit dunia yaitu Baitul Izzah, dan kemudian dari Baitul Izzah lah diturunkannya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, yaitu sekedik demi sekedik. Nah, itulah cara turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian masa diturunkannya Al-Quran ini adalah 23 tahun. 23 tahun. Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu pada umur 40 tahun. Kemudian beliau meninggal atau wafat pada umur 63 tahun. Maka tepat 23 tahun itu adalah masa turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, adapun tujuan kami ke sini adalah tiada lain tiada bukan melainkan silaturahim. Nah, tujuan kami ke sini adalah silaturahim, yaitu menyambung tali kasih sayang, menyambung silaturahim, agar kita sebagai umat Rasulullah SAW tetap terhubung. Di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Nah, hadis ini menjelaskan bahwasanya sai si mele keluasan rezekinya, atau sai si mele keberkahan umurnya, falyasil rahimahu, maka sambunglah tali silaturahim. Dan kemudian di riwayat yang lain, silaturahim tazidu fil umri wa tudfi'u ghadabu rabbi. Nah, fungsi daripada silaturahim selain kita mendapatkan keberkahan dan selain diluaskannya rezeki kita adalah supaya umur kita panjang, yaitu supaya umur kita panjang. Nah, di sini ada dua makna majazi dan makna hakiki. Makna majazinya adalah yaitu supaya umur kita mendapatkan keberkahan, yaitu umur kita mendapatkan keberkahan. Yang namanya barokah ini, ibu-ibu bapak sekalian, adalah selalu dalam kebaikan, selalu dalam kebaikan. Kemudian makna yang hakiki adalah dipanjangkan umur kita, yang semulanya 40 tahun menjadi 60 tahun, yang semulanya 60 tahun menjadi 80 tahun. Itu adalah makna hakiki, makna yang sebenarnya. Kemudian tudfi'u ghadabu rabbi, yaitu bisa memadamkan api kemarahannya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah fungsi daripada silaturahim. Maka pada malam hari ini kami menunaikan salah satu daripada kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu kita sama-sama menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu bersilaturahim. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang tiang dengar tadi bahwasanya di sini ada TPQ, benar kan? Nah, Masya Allah, luar biasa. TPQ ini adalah tempat pembelajaran ilmu agama. Tempat pembelajaran ilmu agama. Karena kalau tidak ada TPQ atau tempat-tempat pembelajaran ilmu agama, kita tidak bisa bayangkan bagaimana nasib generasi-generasi kita selanjutnya. Rasulullah SAW menjelaskan, idza mata ibnu Adam, apabila seorang manusia itu meninggal, inqata'a amaluhu illa min thalath, yaitu maka semua amalannya itu akan terputus kecuali daripada 3 perkara. Shadaqatun jariyah, yaitu satu, yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Ini adalah pahala yang tidak akan pernah terputus, yaitu sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmun yantafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat.
Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah waladun saleh yad'u lahu. Nah, yang pertama adalah sedekah jariyah, yaitu sedekah yang dimana pahalanya tidak akan pernah bisa terputus pahalanya bahkan sampai hari kiamat. Contohnya kita membangun masjid, yang dimana masjid ini kita gunakan untuk sholat, bahkan sampai hari kiamat pun tidak akan pernah terputus pahalanya. Atau kita membangun sebuah jalan yang dimana jalan tersebut digunakan oleh orang-orang muslim untuk berlalu lalang dalam kebaikan, maka tetap pahalanya juga tidak akan terputus. Atau kita berinfak, atau kita bersedekah, kita berinfak Al-Quran. Nah, yang dimana Al-Quran juga ini apabila dibaca oleh kaum muslimin, maka setiap orang yang membacanya dan setiap orang yang memberikan infak tersebut akan mengalir juga pahalanya sampai hari kiamat. Dan yang kedua adalah ilmu yang tafa'ubi, yaitu apabila kita mempunyai ilmu kemudian kita mengamalkan ilmu tersebut, maka itu bisa menjadi pahala jariyah kita, pahala yang tidak akan pernah terputus bahkan sampai hari kiamat. Semisal sekarang guru ngaji mengajarkan satu murid saja huruf alif, yang dimana satu huruf alif ini memiliki nilai 10 kebaikan kalau kita baca, apalagi dia mengajarkannya sampai bisa membaca Al-Quran, maka Masya Allah, kita tidak bisa bayangkan bagaimana besar pahalanya. Dan juga kita tidak bisa bayangkan bagaimana rupa pahalanya terus menerus mengalir bahkan sampai hari kiamat. Dan ketika satu murid ini mengajarkan murid-murid yang lain, maka pahalanya juga akan kembali kepada siapa yang mengajarkan pertama, yaitu guru mengaji. Masya Allah, maka tidak bisa kita remehkan guru mengaji, tidak boleh kita remehkan guru mengaji. Itu beliau adalah orang-orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah waladun saleh yang tafa'u, waladun saleh yad'u lahu. Nah, ini yang terakhir adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka Masya Allah, apabila kita mempunyai anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Karena kenapa? Dari awal semua amalan kita ini terputus kecuali 3 perkara tadi. Nah, perkara yang tadi yang terakhir adalah mempunyai anak yang soleh. Kita menyekolahkannya di pondok pesantren atau kita memasukkannya di taman pendidikan Al-Quran atau TPQ. Kemudian setelah itu pondok pesantren, setelah pondok pesantren dia kuliah mungkin di mana. Yang penting dia menuntut ilmu agama. Maka insya Allah ketika dia sudah menjadi orang yang berilmu, dia tentu menjadi orang yang soleh, karena dia sudah paham bagaimana fungsi atau bagaimana tujuan dia hidup, yaitu supaya dia menjadi orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan dengan keilmuannya dan dengan kesolehannya, dia akan selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka sungguh rugi ibu-ibu bapak sekalian apabila kita punya anak, banyak anak kita, tetapi tidak ada di antara salah satu dari mereka yang soleh. Na'udzubillah. Karena sejatinya ibu-ibu bapak sekalian, tujuan daripada kita hidup di dunia ini adalah supaya kita mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jikalau kita tidak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka na'udzubillah. Dan berhubung tepat pada malam ini, yaitu pertengahan daripada bulan Ramadan, maka kita bisa bayangkan betapa banyaknya pahala yang bisa kita ambil atau yang bisa kita panen pada malam hari ini. Karena bulan Ramadan merupakan bulan yang dilipat gandakan pahalanya.
Di dalam sebuah riwayat menjelaskan bahwasanya kalau kita beramal di bulan Ramadan, yaitu pahala amalan yang sunnah, maka itu pahalanya itu sama dengan kita melakukan sholat wajib. Pahalanya itu seperti sholat wajib. Nah, kemudian apabila kita melakukan sholat wajib di bulan Ramadan, maka pahalanya itu bisa sampai 70 kali lipat pahala wajib. Maka Masya Allah, tadi kita sudah sholat tarawih 23 rakaat dengan 3 witir. Nah, Masya Allah, itu adalah tidak kita bisa bayangkan bagaimana pahalanya di bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membahas tentang faidah daripada bulan Ramadan. Cukup satu hadis saja, yang dimana hadis Rasulullah SAW, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidatis syayatin wa ya baghiyal khair halumma wa ya baghiyasy syarri uqsur." Wa fi riwayatin akhar, "Idza kana Ramadan futihat abwabur rahmah wa ghulqat abwabul jannah wasul silatu syayatin." Nah, ini menjelaskan bahwasanya bulan Ramadan apabila dia datang, semua pintu-pintu surga dibuka, kemudian pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan pun dibelenggu pada bulan Ramadan. Kemudian di riwayat yang lain, apabila datangnya Ramadan maka dibukalah pintu-pintu rahmat, kemudian ditutuplah pintu-pintu jahanam, dan dirantainya syaitan-syaitan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang benar bahwasanya bulan Ramadan itu dibukalah pintu surga dan ditutuplah pintu neraka, dan kemudian syaitan-syaitan dibelenggu. Akan tetapi masih saja, kenapa masih saja di antara kita atau umumnya kita semua masih melakukan yang namanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal kan syaitan-syaitan itu dibelenggu. Nah, maksudnya adalah dibukanya pintu surga itu kita mendapatkan kemudahan untuk melakukan yang namanya ketaatan kepada Allah SWT, yang dimana ketaatan inilah yang bisa membuka pintu-pintu surga tersebut. Dan begitu juga sebaliknya, ketika pintu neraka ditutup, maksudnya adalah sedikitnya atau berkurangnya kita melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT, yang dimana kemaksiatan yang sedikit inilah itu yang bisa menutup daripada pintu neraka tersebut. Kemudian yang dimaksudkan dengan syaitan-syaitan dibelenggu adalah syaitan itu tidak mampu untuk membisikkan kita untuk melakukan kemaksiatan, karena kita atau karena iman kita sudah menjadi kuat. Nah, kemudian kenapa masih ada yang melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan? Nah, jawabannya adalah yang pertama, yaitu orang yang melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang tidak memperhatikan syarat-syarat dan adab daripada berpuasa. Maka ketika dia tidak bisa memperhatikan syarat dan adab daripada berpuasa, maka syaitan itu tidak bisa dibelenggu darinya. Dan apabila orang memperhatikan syarat dan adab daripada berpuasa, insya Allah syaitan darinya tidak akan pernah bisa untuk tidak akan pernah bisa untuk membisikkannya untuk melakukan kemaksiatan. Dan yang kedua adalah
Kenapa orang tersebut masih melakukan kemaksiatan? Karena itu murni daripada hawa nafsunya sendiri. Nah, itu murni daripada hawa nafsunya sendiri. Nauzubillah. Dia tidak bisa menjaga syahwatnya, dia tidak bisa menjaga hawa nafsunya, sehingga sampai bulan Ramadan dia masih bisa atau masih dengan mudah melakukan yang namanya kemaksiatan. Nauzubillah. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekiranya ada kata-kata tiang yang kurang berkenan di hati ente pada selakuan, tiang mohon maaf sebesar-besarnya. Karena kekurangan hanyalah dari diri tiang pribadi, dan adapun kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.